Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi atau selamat siang. Boleh makan? Oke ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang disingkat dengan PJOK pada bab selanjutnya ya, yaitu tentang aktivitas renang. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu aktivitas atau gaya dalam renang. Nah, aktivitas atau gaya apa yang akan kita pelajari? Mari disimak ya. Yang punya buku catatan boleh dicatat atau ketika share screen-nya sudah mulai, boleh kalian screenshot ya. Jadi bisa kalian simpan. Karena nanti di akhir pelajaran Mister akan memberikan kuis. Kuisnya akan Mister ambil sebagai nilai tambah ya untuk yang mengerjakan kuisnya. Nah, kita tunggu ya. Jaringannya kurang stabil. Nah, sudah terbuka. Nah, bagaimana di tempat kalian terlihat ya? Ya, mudah-mudahan apa yang ada di laptop Mister juga kalian lihat di HP atau gadget kalian di rumah ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab renang ya, bab renang untuk kelas 3 pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu aktivitas renang dan bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan ketika berenang ya atau melakukan aktivitas renang, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terdiri dari 2 KD ya. Ada KD 3 pengetahuan dan KD 4 keterampilan. Oke, kita tunggu ya karena jaringannya sedikit lelet ya, sedikit lambat karena hari hujan. Nah, sudah terbuka ya anak-anak ya. Kita memasuki bab renang. Oke. Apa dia tidak mau jalan? Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Pertama, peserta didik mengetahui gerakan-gerakan pada renang gaya dada. Yang kedua, peserta didik memahami gerakan-gerakan pada renang gaya dada. Jadi, singkatnya, setelah belajar hari ini, diharapkan kalian tahu gerakan apa saja yang ada di dalam renang gaya dada. Dan kalian memahami bagaimana cara melakukannya ya. Nah, ayo coba jawab pertanyaan ini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah kalian sudah pernah pergi ke kolam renang ya? Sudah pernah pergi ke kolam renang? Coba Mister jawab satu-satu ya. Oke, apakah kalian sudah pernah pergi ke kolam renang? Ada yang sudah? Sudah. Oke, good. Ya. Tidak perlu ya, tidak perlu ditulis. Oke. Yang kedua, apakah kalian sudah pernah melakukan aktivitas renang? Nah, tadi kan pernah ya. Sudah. Bagus ya. Berarti anak-anak di sini rata-rata sudah pernah berenang atau melakukan aktivitas renang ya. Nah, yang ketiga,
apakah kalian mengetahui yang dimaksud dengan renang gaya dada? Nah, kalian tahu nggak apa itu renang gaya dada? Coba, ada yang tahu? Nah, oke, ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Nah, yang tahu hari ini kita akan mengingat kembali atau kita akan menambah pengetahuannya. Yang belum tahu hari ini akan kita pelajari ya, apa itu renang gaya dada. Nah, kalian sudah tahu belum gerakan-gerakan apa saja yang ada di dalam renang gaya dada? Nah, ada yang tahu? Dua, Mister. Ada dua. Tahu. Coba. Oke. Tulis ya. Oke, ya. Tidak ditulis, ya? tidak ya. Oke. Nah, ada yang sudah tahu. Tiga. Nah, ada yang bilang Biasanya 3, ada yang bilang 2 ya. Hari ini akan kita pelajari, ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, apa itu renang gaya dada ya? Tadi beberapa ada yang jawab sudah tahu, ada beberapa yang belum tahu, Mister ya. Nah, ini dia. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya dalam renang ya. Jadi banyak gaya dalam renang ini ya. Ada gaya bebas ya salah satunya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang renang gaya dada. Nah, renang gaya dada selain disebut gaya dada, disebut juga renang gaya kata ya atau kodok ya, kata atau kodok. Nah, kenapa begitu? Karena gerakannya sangat mirip pada saat kata lagi berenang. Nah, jadi orang yang berenang dengan gaya dada ini gerakannya sama kayak gerakan kodok ya, lagi berenang. Latihan gerakan renang gaya dada itu ada 3 gerakan utama ya. Sama seperti renang yang lainnya. Yang pertama itu adalah gerakan meluncur ya. Yang kedua gerakan tungkai atau tungkai itu kaki ya, gerakan kaki. Dan yang ketiga adalah gerakan lengan atau gerakan tangan pada saat melakukan renang gaya dada. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Nah, di sini ada gambarnya ya anak-anak ya. Kalian bisa lihat ya. Di situ ada gambarnya seorang anak lagi berdiri di dalam kolam tetapi dia berdiri di tepi. Nah, ini adalah posisi persiapan. Jadi, kalau kalian mau belajar meluncur ya, kalian yang harus kalian lakukan itu adalah cari kolam yang dangkal ya. Yang paling penting ya, nggak boleh berenang kalau belum pandai, nggak boleh berenang tanpa pengawasan orang tua. Harus diawasi oleh orang tua atau guru. Cari kolam yang dangkal. Mister, kolam yang dangkal itu kayak mana, Mister? Nah, kolam yang dangkal itu airnya sekitar di bawah dada ya, atau sedada boleh juga. Itu masih termasuk dangkal kalian ya. Kemudian berdiri membelakangi dinding kolam. Nah, kayak gambar yang di sebelah ini ya. Kedua tangan diluruskan ke depan ya, luruskan seperti ini. Kemudian salah satu kakinya ditempelkan, kalian boleh hentakkan kakinya di lantai atau di dinding kolam lalu meluncur ya. Seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Contoh videonya Mister tidak masukkan di dalam sini ya, karena terakhir kali Mister masukkan video, Zoom meetingnya malah gagal. Karena koneksi juga terbatas kita. Oke, ini dia gerakan meluncur. Ya, seperti tadi awalnya berdiri, kemudian bungkukkan badannya ke depan sampai telinganya rapat dengan tangan ya, kayak gambar yang nomor 1 ini. Bungkukkan ke depan, telinga rapat dengan tangan, kemudian dorong badannya, hentakkan kakinya ke dinding kolam atau ke bagian dasar kolam ya. Dorong hingga badannya meluncur ke depan seperti gambar nomor 2 ya, itu contohnya. Nah, ini adalah contoh gerakan meluncur. Jadi persiapannya itu yang seperti tadi ya. Ini persiapannya. Nah, ini persiapannya.
Nah, dia berdiri di tepi kolam, oke. Kemudian tangannya diluruskan, lalu dia hentakkan kakinya hingga badannya terdorong ke depan. Ya, ini gerakan meluncur. Oke, kita lanjutkan. Kan tadi gerakan ada 3 ya anak-anak ya. Gerakan tadi ada 3 dalam aktivitas renang. Ada gerakan meluncur ya yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua gerakan tungkai ya. Kita akan membahas tentang gerakan tungkai. Tungkai atau kaki ya. Kaki di bagian betis ya. Itu namanya tungkai. Gerakan kaki. Nah, ini contoh latihannya ya anak-anak ya. Ini contoh latihannya pada gambar 1 dan gambar 2. Kalian bisa melihat tuh ada Budi ya, kita panggil aja Budi karena tak ada namanya. Ada Budi lagi latihan gerakan tungkai. Nah, berdiri di pinggir kolam karena kita hanya melatih gerakan kaki, maka tangan kita bisa berpegangan pada pinggir kolam ya. Berdiri di pinggir kolam, kemudian usahakan badannya terapung. Nah, terapung rata dengan rata atau sejajar ya, sejajar dengan permukaan air, baru kalian bisa menggerak-gerakkan kaki. Nah, tekuk dulu kakinya seperti gambar kedua, baru diturunkan atau diayun ke bawah ya. Kita lihat macam mana Mister gerakannya. Kami nggak paham lah Mister kalau nggak ada kalau nggak ada contoh video atau gerakan animasinya. Ya nggak apa-apa ya. Hari ini kita Zoom meeting dulu. Minggu depan Mister carikan video praktiknya ya. Mister akan share minggu depan. Nah, ini contoh gerakannya ya. Kalau dilihat dari atas ya. Ini bukan seorang anak lagi main mengangkat badan ya. Bukan sedang latihan kebugaran jasmani mengangkat badan, tapi ini yang besi di atas kepalanya itu adalah pinggiran kolam. Nah, gerakan kakinya itu dilipat sampai kakinya itu nempel ya. Kalian bisa latihan juga kalau gerakan tungkai ini bisa latihan di darat ya, di atas lantai, di atas kasur bisa latihan. Ceplok lah gitu kan. Angkat kakinya, turunkan lagi kakinya. Nih urutannya ya. Melipat kedua tungkai sampai menempel di paha bagian belakang. Telapak kakinya datar ya, jangan tegang ya. Kemudian buka telapak kaki ke arah luar. Dilanjutkan membuka tungkai bawah. Dan buka tungkai atas atau pahanya. Serta tungkai bawah dan telapak kaki, lalu dorong ke belakang kayak kata ya, seperti yang Mister sampaikan tadi, kata atau kodok ya, nomor 1 tuh kayak kodok ya, sampai kakinya itu lurus kembali. Setelah lurus, ulangi lagi gerakannya dari awal. Nah, itu adalah gerakan tungkai. Jadi Mister, kita sudah bahas 2 gerakan ya, gerakan meluncur dan gerakan kaki atau gerakan tungkai. Selanjutnya ada satu lagi gerakan yang harus kita bahas dalam aktivitas renang gaya dada. Ya, ini dia. Ada apa ini Mister? Kok orangnya jongkok? Dia bukan sedang melakukan atau membuang sesuatu ya, dia jongkok ya. Dia jongkok karena dia lagi melakukan latihan gerakan lengan. Nah, jadi karena tadi dia di air yang dangkal ya, airnya itu kan ada di atas perut ya, di bawah dada. Sementara lengan kan tinggi. Jadi kalau dia berdiri airnya tidak sampai ke atas, maka dia jongkok. Nah, si Budi ini jongkok. Ini adalah gerakan atau persiapan ya dalam aktivitas latihan gerakan lengan dalam aktivitas renang. Persiapannya itu macam mana? Berlutut ya, berlutut di air yang dangkal, kemudian sampai airnya itu berlutut bisa ya. Kalau ini bukan berlutut ini, kayaknya ini jongkok ya. Nah, jongkok di air yang dangkal sehingga tinggi airnya itu pas di dada sini ya. Jadi bisa kita latihan
Latihan gerakan tangan. Nah, kalau yang ada kolam besar di rumah harus ada orang tua ya. Jangan nanti belajar olahraga. Mister, Mami saya udah belajar olahraga, udah pandai berenang. Nyemplung, blur. Bahaya ya. Harus ada yang mendampingi, nggak boleh langsung nyemplung. Apalagi kalau belum pandai terapung, harus pakai pengaman ya. Salah satunya pakai pelampung ya, atau pakai alat untuk meluncur ya. Pelampung di bagian dada bisa, yang bisa membantu kalian untuk latihan. Tapi Mister nggak suruh praktik ya, Mister nggak suruh praktik. Oke, ini adalah persiapannya. Contoh gambarnya ada, bisa kalian lihat ya anak-anak ya. Lalu gerakannya seperti apa, Mister? Nah, ini gerakannya ceplak kecepluk keceplak kecepluk. Ada 4 gerakan ya. Nah, bisa dilihat ya. Kalau yang pakai HP mungkin gambarnya kecil, didekatkan ya. Dilihat. Yang pertama, kedua lengan lurus ke depan ya. Tuh. Ini ketika berenang ya anak-anak ya. Ketika berenang. Gambarnya ketika dia berenang. Lurus ke depan, telapak tangannya dirapatkan, kedua tangan ditarik ke samping ya, ditarik ke samping seperti ini, dengan telapak tangan menghadap keluar. Jadi luar gini. Ini kan telapak tangan nih ya. Kalau begini ya, kalau begini itu namanya telapak tangan menghadap ke dalam ya anak-anak ya. Kalau begini menghadap ke dalam. Nah, kalau berenang itu telapak tangannya begini menghadap ke luar. Gunanya apa, Mister? Kita mendayung ya, mendayung air, membelah air hingga badan kita bisa terdorong ke depan. Nah, yang ketiga, kedua tangan ditarik lagi ke depan dada, telapak tangan saling merapat tuh, tengok tuh ya, gambarnya seperti ini tuh, nomor 3 ya. Nah, yang keempat, kedua tangan kembali lagi lurus ke depan. Nah, nggak disuruh dah geser dia. Mister mau tengok muka kalian. Oke ya, jadi seperti ini. Ya, begini. Plus turunkan ke bawah lalu luruskan lagi ya. Seperti itu. Ya, kira-kira begitulah ya. Kita nggak bisa praktik karena macam mana pula Zoom meetingnya di kolam renang ya. Zoom meetingnya di rumah masing-masing, ada yang sambil makan, ada yang sambil tidur-tiduran, ada yang sambil duduk ya. Nah, oke, ini adalah gerakan lengan. Jadi kita sudah mempelajari 3 gerakan ya, gerakan yang wajib kita ketahui dalam aktivitas renang. Yang pertama tadi kita sudah belajar gerakan meluncur. Yang kedua gerakan tungkai. Yang ketiga gerakan lengan ya, gerakan lengan. Nah, kita refleksi sejenak ya anak-anak ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membayangkan ya? Bayangkan gerakan meluncur, luruskan tangannya, lalu luncur. Bus, ya, seperti itulah kira-kira ya. Oke. Kemudian gerakan apa lagi? Tungkai ya. Kalian bisa berbaring di atas tempat tidur, angkat kakinya, turunkan lagi, angkat lagi, turun lagi ya. Kemudian latihan gerakan lengan ya. Diluruskan lengannya ke depan, kemudian disapu airnya ke kanan kiri ke bawah ya. Lalu posisi keempat tangannya kembali lurus untuk kembali ke posisi gerakan yang pertama. Nah, masih bingung lah Mister, nggak tahu saya kayak mana cara gerakannya kalau Mister nggak ada videonya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Untuk contoh video gerakannya, kalian kalau yang masih penasaran, kalian bisa cari di YouTube ya. Kalian bisa searching pakai kata kuncinya renang gaya dada. Nah, kalau kalian sabar ya, minggu depan Mister kasih video pembelajaran karena hari ini sudah Zoom meeting, jadi minggu depan Mister kasih video pembelajaran ya, bisa kalian lihat di situ. Oh gini renang gaya dada. Ini saya bisa Mister. Nah, misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kita udah tahu ya anak-anak ya bahwa renang gaya dada itu merupakan salah satu gaya dalam renang. Nah, jadi dalam renang itu ada banyak gaya-gayanya ya, bukan cuma duduk aja ada gayanya. Kemudian gerakan yang terdapat dalam renang gaya dada itu ada 3. Ini adalah gerakan dasar dalam aktivitas renang ya. Gerakan meluncur,
gerakan tangan, gerakan tungkai ya, atau yang ketiga gerakan lengan. Nah, Mister, perlu nggak tadi kita catat, Mister? Tidak perlu kalian catat ya. Tidak perlu kalian catat karena Mister sudah masukkan di dalam rangkuman materinya. Kalaupun tidak lengkap, nanti kalian bisa nonton di video YouTube Mister. Karena Zoom meetingnya Mister rekam, jadi pasti Mister upload. Kenapa Mister harus upload rekaman Zoom meetingnya? Karena tadi ada anak-anak dari kelas 3A dan 3B yang izin ya. Mister, di rumah saya hujan lebat, petir kencang. Jadi tidak bisa ikut Zoom meeting. Makanya nggak apa-apa, Mister, record saja. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini yang harus kalian perhatian ya, yang harus dijadikan perhatian. Kalian kalau mau belajar berenang, jangan dilakukan sendirian ya. Pastikan kalian belajarnya itu dalam pengawasan orang yang lebih tua. Pengawasan dilihatin mami, dilihatin papi ya, berenang bersama keluarga. Itu harus dalam pengawasan orang tua, tidak boleh dilakukan sendiri, apalagi di kolam yang dalam. Nah, kolam yang dangkal saja Mister sarankan harus dalam pengawasan orang tua. Apalagi kalau di kolam yang dalam atau kalian berenang di tepi pantai ya. Nanti di akhir bab kita akan mempelajari keselamatan di kolam renang ya, apa saja yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan di kolam renang. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Mister berikan latihan. Jadi latihan ya, boleh inilah yang boleh kalian catat ya. Kalau kalian mau catat, silakan dicatat bagian ini. Kalau apa namanya? Kalau tidak mau dicatat, tidak apa-apa. Nanti bisa minta sama homeroomnya masing-masing ya. Karena Mister foto, terus Mister bagikan kepada homeroom teachersnya masing-masing. Nah, jadi tugasnya itu adalah sebutkan gerakan-gerakan apa saja yang ada pada renang gaya dada yang sudah kita pelajari ya. Jawab soal di atas, soalnya cuma satu. Kalian jawab langsung ke WA Mister ya. Jadi nggak perlu ditulis di buku, nggak perlu di apa namanya ditulis di buku, lalu kemudian difoto ya. Langsung kirim ke WA Mister Teddy, langsung typing aja di situ ya. Nanti jangan lupa masukkan nama dan kelasnya. Kalau nggak ada nama dan kelas, nanti Mister bingung ini siapa gitu kan. Nah, Miss Tiwi, Mister Junior, siapa satu lagi ya? Oh iya, Miss Auliana. Miss Lia. Oke. Nah, ya itu ada nomor HP Mister, WhatsApp Mister langsung saja 0857 6536 1766 ya. Mister mau cek WA dulu. Siang Mister, maaf mau info Mister, Kirana nggak bisa join dari tadi karena di rumah hujan petir ya. Tidak apa-apa Mami. Wah, udah banyak ya yang langsung jawab ya. Tungkai meluncur, saya lupa ada lagi ya. Ayo diingat-ingat ya. Ada 3 gerakan ya, anak-anak. Ada 3 gerakan. Gerakan tungkai atau gerakan kaki. Yang pertama itu gerakan meluncur. Yang kedua gerakan tungkai atau kaki. Yang ketiga gerakan apa? Nah, gerakan apa ini? Yang 3 gerakan. Nah, gerakan apa itu ya tadi ya? Ayo, carilah. Cari jawabannya, oke? Dicari jawabannya, ada 3 gerakan. Nah, ada yang jawab ya. Assalamualaikum Mister, Bilkis belum bisa gabung, masih gangguan, tidak apa-apa.
Nanti bisa yang tidak bisa bergabung nanti bisa menyimak di YouTube ya, karena nanti rekaman Zoom-nya akan Mister upload. Ya boleh, jangan lupa kalian masukkan tulis nama lengkap ya anak-anak ya, tulis nama lengkap sesuai absen, jangan tulis nama panggilan apalagi nama samaran ya. Nanti Mister mau ngasih nilai bingung, ini siapa ya. Kayak kemarin ada yang tulis Roberto, Mister cek nggak ada Roberto. Mister nggak tahu, ada lagi yang namanya Z. Aduh, ya. Tulis nama lengkap, nama kelasnya, oke? Nah, berapa menit lagi sisa waktu kita? Masih lama ya. Nggak ada lagi dari orang tua murid. Oke, oh ini ada Mami. Astagfirullahaladzim. Mister? Kalau tak hujan Al-Furqan boleh. Kalau hujan sini pun tak apa-apa juga. Oh iya, sorry ya anak-anak ya. Mister lupa, pantas tidak ada suaranya. Nah, sudah selesai pembelajarannya. Kalian kalau ingin bertanya boleh bertanya sama Mister ya. Silakan. Kita Ya. nanti bawa SMS ya, Mister. Mister, saya udah kirim, Mister. Saya udah kirim. Saya udah kirim, Mister. Kirim, Mister. Saya udah kirim. Halo, nanti Mister. Kita latihan tulis aja di Google Form atau ini? Saya udah kirim, Mister. Oke, Mister. Oke, Mister mute lagi ya anak-anak ya. Mister izin ya, Mister mute lagi ya. Yang sudah kirim bagus ya. Kalau nomornya benar pasti masuk ke Mister. Kalau nomornya salah berarti nyasar ya. Perhatikan nomornya yang ada di layar ya. 085765361766. Kalau nomornya benar pasti masuk ya. Pasti masuk dan pasti Mister ambil nilainya. Kemudian tugasnya Mister ulang sekali lagi. Kalau yang sudah nulis di buku, boleh ya. Tulis di buku, kemudian difoto, fotonya kirim ke Mister, boleh. Tapi kalau yang belum nulis di buku, kalian boleh langsung typing aja di WhatsApp ya. Sebutkan gerakan-gerakan apa saja yang ada pada renang gaya dada yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, ada 3 gerakan. Sebutkan saja ya, tidak perlu panjang-panjang. Nanti Mister buka lagi mute-nya ya, karena tadi bising ya ketika dibuka. Nah, oke. Sudah ya, sudah semua ya. Kalau yang belum mencatat soalnya atau yang belum melihat soalnya, bisa kalian minta sama homeroom-nya masing-masing ya anak-anak ya. Mister stop share screen-nya dulu. Kita kembali ke Zoom meeting ya. Kita coba sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silahkan angkat tangannya ya. Di Zoom-nya ada fitur angkat tangan di sebelah kanan atau sebelah kiri bawah ya. Raise hand, nanti akan Mister ask one by one ya. Waduh, banyak sekali. Ya. Kita mulai dari yang paling pertama. Sudut kiri atas. Kita pinkan dulu. Venus Kyong. Kayak mana cara unmute-nya? Sabar ya nak ya. Oke, gue lupa. Ini recording, remove film. Mana Venus tadi? Ya hilang. Venus Kyong.
Ramai ya, kelas 3 ya. Nah, ini dia Vanes Kyong. Oke, Vanas, ada yang mau ditanyakan? Nggak jadi, Mister. Enggak jadi, oke, enggak jadi, enggak apa-apa. Oke, silakan di-mute lagi ya. Derins. Oke, Derins. Nah, Derins ada mau tanya. Gimana cara cepat ya? Oh, ini dia. Ada yang mau ditanyakan, Derins? Jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Jawabannya ada 3 ya. Ada 3 gerakan yang kita pelajari hari ini ya. Nah, yang dari pertama ya gerakan apa, yang kedua gerakan apa, yang ketiga gerakan apa ya. Tidak perlu rincikan gerakan-gerakan cara melakukannya, tidak perlu ya. Cukup tulis jawabannya saja, gerakan apa dan gerakan apa ya. Oke. Nah, kita pindah ya. Pianka coba. Pianka Winola. Ayo, Pianka ada yang mau ditanya sama misternya? Mister, Ya. udah boleh live belum? Oh, sudah boleh Udah live lumayan ya. banyak ya. Ya, oke. Yang sudah selesai boleh live ya, anak-anak ya. Sudah boleh live, oke. Kalian yang berpuasa silahkan lanjut istirahatnya. Jangan lupa yang muslim sholat ya. Jangan kemudian yang non muslim kalian sudah boleh makan siang ya, sudah boleh istirahat. Oke, siapa tadi yang bilang yang manggil Mister? Beli, Miss. Ya, Beli. Ya, Beli. Silakan Beli. Kenapa Beli? Ada yang mau ditanyakan? Mister, Ya. bisa kirim tak yang hanya yang kamu yang tahu aja. Gimana? Oke. Kalau tidak tahu yang dikit tapi ada yang tahu bisa tak? Oh, boleh. Kalau cuman kamu tahu 2 ya, nggak tahu 3 boleh ya, kirim 2 saja boleh. Tapi kalau bisa tahu 3 gerakannya lebih bagus ya, karena nggak banyak dia, cuman gerakan Mister tadi dah ini lagi kuis ya, masa Mister kasih tahu. Nanti boleh diulang lagi ya, rekamannya boleh videonya dilihat di YouTube ya. Oke anak-anak, karena sudah waktunya cukup 40 menit, Mister akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.